bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami, sungguh indah.
pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Kau nyatakan. Biarkanlah hidup kami bagi-Mu.
Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Sama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, tinggi berbukan terbang, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ini, senantiasa Kau menyatakan dirimu di antara kami Tuhan. Kami bersyukur dengan hati kami sepenuhnya Tuhan. Silakan Tuhan mengajari kami lewat pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, kami lapar dan haus akan Tuhan. Oh, Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Engkaulah kesegaran kami Tuhan. Engkaulah jalan kami, kebenaran kami, dan hidup kami Tuhan. Syukur segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Salam, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Siapa yang mau sharing? Matian mau sharing? Shalom semuanya. Sharing bagaimana bagaimana
Tuhan terus hadir di hidup kita dengan caranya gimana dia menangkap kita ya. Bagaimana Tuhan saya mengenal dengan caranya bilangnya apa dengan perkataan yang itu yang kita sering dulu menyatakan kok diulang-ulang ya, kok terasanya diulang-ulang. Kadang kalau kita putar pun rasanya kayak diulang-ulang, tapi dirasanya setelah diulang-ulang itu kadang di situ Tuhan berbicara bagi kita lewat pengalaman, lewat ditunjukkan bagaimana dengan kita dengan berinteraksi ke orang, bagaimana kita kalau kita bertanya, bagaimana kita ternyata di hal diulang-ulang itu kita bisa merasakan Tuhan itu bagaimana dengan mengajari kita itu sendiri gitu. Sekarang saya mengalaminya itu. Kemarin kayaknya ada kayak gini, tapi kalau di saat kita mau mendengar lagi, di saat diulangnya tuh di situ ada terselip, oh ya apalah ini ya kayak. Di satu kata aja pun kadang kita nggak mengerti, padahal sudah diulang-ulang. Tapi di saat kita berjalan dengan berhikmat, hikmatnya Tuhan ada bagi kita, oh kayak gini. Kadang kita tanya pun, yang kemarin itu nggak ada ini, walaupun kita kata-katanya itu mengulang dalam segi kehidupan kita itu sehari-hari. Nah, selama berapa ini diulang-ulang di situ kita lebih mengerti dan belum di situ belum memahami kata Tuhan itu dan belum merasakan dia itu kan. Di saat mengulang saya melihat akhir-akhir ini ya, susah apa gimana dengan keluarga kayak contohnya sering ditunjukkan ke ADRT itu ya. Kok ini sering aku ditunjukkan kayak gini ya. Kan. Tapi kadang orang itu datang, seperti ada teman saya, keluarga sih. Eh, di saat dia itu melelahkan pikirannya kayak gitu. Tapi kalau kita bilang datanglah kepada Tuhan itu, datanglah kepada Tuhan serahkan kalau gitu kita kalau Tuhan itu belum berkenan untuk datang kepada dia itu kayaknya belum bisa diubahkan kayak gitu. Kadang saya berpikir gini dulu kayak ginilah aku tuh. Tapi gimana ya Tuhan itu datang kepada kita itu datang untuk bisa merasakan Tuhan itu. Sekarang menjawabnya kalau kita bilang datang ini menyerahkan kepada Tuhan itu, tapi dia bilang, ah, seholana habis sudah ini dua ngasai sudah nang. Nang, wah, tersengoni itu perserahan dirinya. Perserahan dirinya itu emang berapa kali, udah berapa yang diterima, udah berapa yang dikasih kepada Tuhan kok langsung kayak gitu. Ah, kayak ginilah keberatan kehidupan katanya. Kadang sampai ditunjukkan kepada kita itu pindah ke sana lagi kok sama kayak gitu ya. Kadang saya mau pikir dulu pun kayak gini saya kadang mengalami keluarga itu bilang kayak gitu. Tapi saya nggak tahu Tuhan itu datang di mana pas saat itu. Kok bisa saya merasakan apapun yang saya alami kok kayaknya nggak ada pikiran lagi ya sudah datang-datang aja. Tapi karena ketenangan keluar apa ketenangan, kesenangan, apanya itu ada terus tinggal di dalam hati kita itu kan. Dan kalau kita bekerja pun kadang rasanya kok orang melihat kita, oh ini kenapa ya kok senang kali hari ini katanya. Tapi kita kan kadang kalau bangun kayak gitu nampaknya susah gitu sampai di situ mereka melihat kok ini terus dia bertanya gimana ya kok bisa tiap hari bersuka cita gimana kalau bilang itu kayaknya ada seperti lagunya kemarin itu waktunya Tuhan. Itu tuh ada bagi kita kalau dia udah memilih dan memanggil kita. Seperti yang kemarin ada loncatan di hati saya yang firman hari Minggu itu ya. Iya ya, sedangkan si Nuh aja udah berapa ratus tahun aja
dia baru mengenal Tuhan. Loncatan hati saya, ini baru berapa tahun. Bahkan teman-teman yang sering saya dekatkan itu pun bilangnya, ah nggak berdoa bisa lelingon litang besongono nah katanya. Ih, nah di situ orang itu mendapatkan Tuhan itu sudah beratus-ratus tahun. Kita tuh beberapa puluh tahun kayak gitu. Saya di situ kemarin kayaknya gimana ya loncatan melihat iman itu dengan khotbahnya hari Minggu itu ya. Maka iya ya. Mereka dengan tekunnya itu beratus-ratus tahun pun menunggu Tuhan. Tapi di saat berapa ratus dia itu menemukan Tuhan. Kita pun belum ada kita yang berikan kepada Tuhan itu kok udah mengeluh gitu. Bahkan dia udah datang lah sampai ada di komplek kami itu sering 5 tahun dia nggak tahu penyakitnya gitu. Dia sering berobat, tapi kalau ditunjukkan kepada dokter itu nggak tahu, dokter pun nggak bisa menyebutkan sampai semuanya dikasih obatnya. Tapi saya bilang seperti yang kita sering pelajarin itu ya, ternyata benar juga kalau dibilang hal yang kekal itu melanjutkan melanjutkan masa daripada yang sebelumnya kayak gitu. Terus saya bilang ini, gimana eh, apa ada keluarga kayak gini dulu? Iya katanya ada, tapi itulah sering kadang emosinya sih lebih tinggi kepada anaknya itu juga nggak terkontrol kalau dia saat kayak gini, kalau dia saat sakit. Terus dia sering mendengarkan bagaimana firman itu, firman setiap pagi itu dia dengarkan. Gimana kalau datang kepada Tuhan itu jangan mendengarkan dulu. Oh, udah sering gitu. Tapi setelah udah berubah dia udah sehat. 5 tahun itu dia bersakit sakit itu dulu akhir-akhir ini dia mendengarkan khotbah itu. Tapi dengan datangnya kepada Tuhan itu ya kalau dia sakit itu dia datang. Kalau pas dia ini udah reda di perasaan dia ya udah diam kayak gitu. Nah, kayak gitu yang dulu saya alami kayak gitu. Saya juga dulu kalau pas ini ada moodnya, ada waktunya, ada ininya baru datang kepada Tuhan. Tapi untuk memulainya setiap hari itu sangat sulit gitu kan. Tiap harinya apapun dengan keadaan kita datang kepada Tuhan itu, ya nanti kan Tuhan tahu kita kan capek bilangnya kayak itu. Duh kayak gitu ternyata kayak gitu. Tapi berpuji syukur kita diberikan kita waktu itu walaupun kadang dengan beratnya tapi dia diberikan dengan kita bangun kayak gitu dengan memberikan hati kita itu tuh ada dia bersama kita terus dengan kesenangannya, dengan kelegaan, walaupun kita dengan sesulit apa, secapek apapun kalau kita udah hati kita udah datang kepada Tuhan itu pasti ada kelegaan. Tapi waktunya nanti ada tuh sama orang ini Tuhan. Kalau kita membilangin kalau mereka masih mengeraskan hati dan tidak mau datang kepada Tuhan itu memang susah. Tapi kalau Tuhan sudah memilih dan waktunya Tuhan datang kepada mereka itu akan dengan cepatnya bisa mereka melalui dengan penderitaannya. Sekarang kayak gitu saya mikirkan terus. Kalau kita bilang terus sama mereka itu nggak ada bakalannya bisa gitu. Udah bilang pun, iya malah menjawabnya udah sering datang kepada Tuhan. Tapi ya dengan semaunya, bukan semaunya Tuhan. Di saat dia mau ada, baru datang. Di saat dia udah sembuh sedikit, nggak berobat lagi. Padahal selama ini tiap minggu dia berobat tiap minggu. Tapi kalau di sini, dia bilang kalau udah sembuh, iya baru bulan-bulan ini dia sembuh. Dari 5 tahun bulan ini sembuh. Tapi kok udah berdiam gitu, walaupun padahal mendengar firman aja terus gitu. Gimana kalau datang kepada hatinya kepada Tuhan, pasti Tuhan masuk ke dalam hatinya. Eh, karena mungkin aku bilangnya sama saya bilangnya, ah boleh now do makarejoi, mbak sudah mas nang katanya. Gimana itu? Kalau kita kan ibaratnya kalau satu orang bertobat gimana kalau isi keluarga kita diselamatkan kan mau kan keluarganya diselamatkan. Nah, itulah bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan kalau sendirian agak sulit katanya. Mana kayak saya merasakan juga datang kepada Tuhan dengan sendirinya menerobos. Tapi kalau kalian menanyakan bagaimana datang kepada Tuhan itu memang kalau kita hati kita enggak sepenuhnya Tuhan itu kan tidak akan bekerja dengan sepenuhnya kepada kita. Dengan semaunya kita itu ya ditunggu aja dulu kita sampai datang kepada dengan sulitnya. Nah, itu yang saya perhatikan, nah yang saya tuh ikutin ya.
Tuhan itu luar biasa bagaimana datang kepada kita itu dengan semuanya dilemparkan sama kita, bahkan kita mendengarkan pun kadang kita merasakan, oh saya udah merasakan kayak gini. Itu Tuhan itu ada dan tinggal dalam kita. Jadi tidak mulu-mulu lagi, tidak menuntut-nuntut lagi. Kadang menuntut itu, aduh takut kali gitu. Kadang untuk bersungut-sungut itu takut kali lah kayak gitu. Kalau mereka bilang, ah sudah sering datang gitu. Aduh, mulut kita itu kayak mau gimana caranya bilang udah datang terus ya bagi Tuhan. Tuh kok orang ini sempat berani ngomongnya. Kadang kita mendengarkan orang itu pun ngomong gitu gemetaran gitu bagaimana orang itu. Padahal kita perbuatan kita pun apa pun sama Tuhan itu belum ada, tapi mereka berani. Nah, itu yang sering saya alami terakhir ini. Kadang saya mengalami teman-teman banyak yang bergumul, ditunjukkan kok Tuhan menunjukkan kayak gini ya, kayak gitu sama saya. Boleh merasakan mereka dengan bagaimana mereka merindukan Tuhan itu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sudah kan ya. Iya, kalau kita renungkan Nuh itu ya, 500 tahun. Bagaimana dia menjalani kehidupan. Eh, Lamek itu cuma mengucapkan satu kata itu kan. Ketika lahirnya Nuh itu. Ini akan menjadi anak penghiburan. Nuh akan menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah kesukaran yang kita alami. Kesukaran umat manusia. Penderitaan oleh karena tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Kan ketika saya mengatakan sama saudara, bagaimana apa yang dilakukan bapak saya. Iya. Karena saya perhatikan dulu betapa gigihnya. Karena kan saya sempat temenin bapak saya itu kebun itu kan. Indah semua dibuat dia sekarang. Iya, saya masih bisa ingat tempat itu. Masih bisa ingat masa-masa itu. Karena ya sering juga saya berdua dengan dia gitu kan. Kalau pas di bersekolah gitu. Jadi ketika saya ingat lah dia kalau mau jual getah itu kan. Getah karet itu kan caranya bagaimana, caranya untuk pas bawanya itu pas dipikul sama dia. Saya masih ingat. Dia nggak pakai baju, gitu saudara pendek. Gitu. Saya ingat gitu. Dan betapa dan waktu jual kebun itu pun saya yang ikut. Saya ingat jumlahnya berapa, dijual ke siapa, gitu kan. Apa alasannya dijual, gitu. Dia ceritakan ke saya. Dan ketika dia bertobat, masih sempat dia cerita kepada saya. Gitu. Bagaimana dia melihat terang itu, gitu. Jadi pada waktu dibaptis itu kan. Saudara, saya jadi ingat kalau jadi ketika Lamek itu mengatakan itu, saudara. Ya, dari situ saudara, dari saya nggak tahu kenapa saya harus ceritakan itu kepada saudara gitu. Karena memang dari itu semua saya memang melihat benar-benar Tuhan itu nyata, perlindungan Tuhan itu bagi saya. Apalagi ketika suatu saat saya merenungkan kenapa mama saya kasih saya nama perlindungan. Gitu. Jadi saya renung-renungkan terus ketika terus bagaimana perjalanan saya sering saya renungkan bagaimana saya perhatikan kan saya ingat sekali peristiwa itu ketika pas saya mengantar bapak saya ke gereja itu gitu. Ingat sekali gitu. Jadi saya itu waktu itu sudah sungguh-sungguh di HKBP gitu.
Terus sungguh-sungguh ini ikut pertanian terus nggak pernah inilah, nggak pernah absen lagi. Dulu kalau sudah seperti itu, saudara, itu sudah dianggap serius lagi. Sudah kayak mau jadi sintua muda lah waktu itu, sudah. Tapi saudara, saya ingat ketika dia nggak paksa saya. Saya ingat sekali momen itu. Tapi saudara ikutlah. Dengan berat hati ya ikutlah. Perhatikan seorang ini tanah, saya ikutin nyanyinya. Oh, bapak saya itu kalau sudah ibadah kayak gitu sekali dari mukanya itu kelihatan cerah sekali gitu. Iya, beda sekali kan ketika dia dulu gitu. Dibandingkan dengan ketika dia itu sudah ada di eh, bersama-sama dengan orang-orang yang apa ya, sama-sama dengan dia gitu. Kemarin yang saya bilang kami nonton ibadahnya eh, persekutuan perhimpunan apa perhimpunan iman apa, orang yang terangkat gitu, iman pengangkatan gitu. Nah, saudara, saya lihat orang tua semua, saudara. Mereka nyanyi. Kemarin tuh yang berdoa syafaat pertama pembukaan ibadahnya itu ada seorang yang sudah tua gitu. Kalau saya ingat umur bapak saya, ya mungkin umur dia segitulah gitu ya. Lu berdoa panjang sekali doanya, saudara. Tapi kata-kata doanya itu benar-benar apa ya, sudah dalam sekali gitu. Ya, dan ketika disorot jemaatnya itu orang-orang tua semua. Jadi ketika berdiri, bayangin baca firman Tuhan berdiri terus gitu. 3,5 jam bayangin. Terus ada anak kecil sebesar si Jepa gitu, duduk gitu. Bayangin gitu, duduk selama ibadah ini. Karena kan disorot semua gitu. Oh, itu si Nail saya bilang. Tapi kami nonton kayak gitu. Iya. Saudara, Nuh 500 tahun. Saudara. Seperti dikatakan tadi, baru mereka sebentar aja cari Tuhan. 5 tahun katanya dia tidak sembuh gitu. Ya kan? Dia mencari. Setelah sembuh gitu. Gampang sekali lupa kan. Ya kan? Gak menyadari gitu loh. Karena Tuhan sudah datang gitu. Menjawab doa. 500 tahun. 500 tahun dia baru punya anak. Artinya 500 tahun. Abraham itu umur berapa? 90 ya. Baru dapat janji punya anak. Umur 90. Ini 500 tahun. Berarti dia lebih lama loh dari Henok. Nah, masalahnya Henok itu terangkat dia. Dulu saudara saya suka bandingkan karena ini, hebat sekali Henok itu. Karena jadi idola saya ketika dikotbahkan. Iya, saya suka sekali saudara dengan tokoh Henok itu. Hanya beberapa kali disebutkan dalam Alkitab itu. Ketika dikotbahkan Pak Pendeta itu saudara, saya itu yang terus memotivasi saya. Jadi dari dulu itu saudara, sejak saya lahir baru itu sebelum full time gitu. Saya itu sudah memiliki kerinduan, memiliki persekutuan seperti dia. 300 tahun. Tapi kemarin ketika dibukakan bagi kita 500 tahun.
Ketika suatu saat Tuhan berfirman, aku akan mengakhiri 500 tahun dia belum punya anak. Jadi kan, kita kan manusia kan, kalau sudah kayak gitu, apalagi kalau kita lihatlah orang Batak, berapa tahun menikah. Jadi kalau nggak punya anak itu kan akan menganggap orang Batak itu anehnya itu dia menganggap istrinya. Biasanya pembuka untuk cerai itu adalah sang suami gitu, dan dari pihak laki-laki. Kalau sudah berapa puluh tahun tak menikah, tak punya anak. Bahkan ada yang di apa namanya, di adat-adat tertentu di orang Batak itu, di bagian-bagian tertentu ada mereka yang apa namanya itu sampai kayak tidak salah gitu. Istilahnya kalau yang abangnya yang itu gitu bisa ke adiknya. Ada yang sampai boleh dikatakan hanya demi keturunan. Dan kalau kita lihat kan paling berapa puluh tahun. Dan banyak yang begitu dia cerai gitu, karena dia minta cerai, dia nggak punya anak. Sementara istri yang diceraikan dia menikah dengan orang lain, dia punya anak. Coba ini saudara 500 tahun. Jadi dari situ saudara kita itu punya gambaran gitu ya. Dari 500 tahun. Saudara, umat manusia sekarang itu atau boleh dikatakan pada umumnya juga orang-orang percaya yang saya perhatikan bagaimana mereka menjalani hidup selama waktu yang diberikan kepada mereka. Paling harapan mereka ketika mencapai umur tertentu 70, 80 mulai memikirkan kematian gitu kan. Iya kan? Mereka itu apa hanya punya kehidupan yang singkat gitu loh saudara. Singkat sekali gitu. Sudah kalau saya mati ya sudah, ini sudah banyak jiwa yang saya bawa sama Tuhan gitu ya sudah. Berarti saya nanti dia akan dimasukkan di sebelah kanannya, didudukkan di sebelah kanannya. Mereka bayangkan kehidupan itu sesingkat itu. Karena kan ketika mereka memikirkan surga, mereka kan nggak pernah berpikir kehidupan seperti yang kita lanjutkan sekarang. Nggak ada punya kayak gitu lagi gitu. Sudah berhenti gitu. Karena tidak mengenal Tuhan. 500 tahun belajar mengenal Tuhan. 500 tahun bersekutu dengan Tuhan. Enok punya anak Metusalah. Metusalah punya anak Lamek. Lamek punya anak namanya Nuh. Lamek itu bernubuat ketika Nuh lahir. Saudara bayangkan bagaimana 500 tahun. Banyak sekali ya. Lama sekali ya. Bayangkan bagaimana dia itu menunggu 500 tahun. Berarti kan kalau kayak gitu kan, pasti saudara, dia itu sudah nggak kepikir punya anak kan. Betul nggak? Bayangkan saudara, Tuhan tidak menemukan satu orang pun ketika firman Tuhan itu datang, ketika di tahun 600 itu dia masuk itu kan. Kan dia telah menyesal menciptakan manusia. Bayangkan bagaimana Nuh menjalani hidupnya.
di tengah tidak ada satupun yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya saleh. Bayangkan, satu orang. Kita bukan satu orang loh. Kita sekelompok orang loh. Iya kan? Saudara, sering sekali kan kalau saudara kita ingat kembali perjalanan kita ke belakang. Ketika saya sendirian, berapa lama sih saya sendirian? Yang seperti yang saya ceritakan kepada saudara. Ketika berkali-kali kalau misalnya saya apa namanya, saya ingat betapa sering saya marah sama saudara. Ketika sering saya perbandingkan saudara dengan saya. Salah satu alasan saya bekerja itu dulu saudara adalah supaya kita itu sama. Kalian kerja, saya kerja, kita sama-sama datang ke sini. Saya sering perbandingkan. Saya punya anak 4 dulu masih 3 itu yang saya sering ingat. 4 gitu kan. Tapi dari Batam Center dengar segala keadaan, saya selalu kan bandingkan. Anak kalian berapa sih? Gitu. Kalau kalian sering terlambat, ingat nggak dulu? Kalian kerja, kalian sudah lihat saya kerja kan? Penuh semua barang di situ. Di motor itu. Saya dulu kan ingat sering cerita kayak gitu. Coba bandingkan bagaimana Nuh. Gitu. Puji Tuhan saudara, Nuh itu bersama dengan anak-anaknya kan. 3 anak. Bayangkan bagaimana dia mendidik anaknya. Pastikan dia didik ketiga anaknya itu. Membesarkan mereka. Anak laki-laki. 3. Kan kalau bukan istri-istrinya itu yang dipilihkan oleh Tuhan. Kan ceritanya kan berarti kan 3 istri anaknya itu kan berarti kan dari lingkungan situ juga. Tapi kan tentu untuk mereka bisa bertahan sampai selesainya bahtera itu berarti kan mereka itu percaya kan kepada perkataan Nuh kan. Bukankah berarti gitu mereka dipilihkan oleh Tuhan? Tadi malam saudara, saya Ika gitu. Masih mungkin kamu punya mimpi kali gitu. Kenapa harus kayak gini gitu? Apa? Saya ceritakan segala gimana plan kita, gimana kadang-kadang masuk alam roh itu. Nah, kalau kayak gini, kadang-kadang papi itu ingat yang dulu. Nah, saya ceritakan semua pengalaman-pengalaman yang roh itu. Gitu. Tapi ini kan kita sudah masuk yang baru. Nah. Tapi nggak asal-asalan lagi mendoakan. Tapi siapa tahu kalau ada mimpi. Apa ya mimpi apa? Ya apa aja lah yang ini. Lalu sambil nangis dia cerita mimpinya. Di mana waktu itu katanya dia mimpi itu istri saya itu mau apa? Kayak kami mau cerai. Gitu. Saya mau pergi gitu. Tapi dalam mimpinya itu saya itu kayak biasa aja. Aja baiknya matian ini. Oke. Okay. Jadi saudara, terus katanya sambil ketawa dia, tapi cuma kasih uang berapa bang? Katanya 27.000. Jadi saya kasih uang katanya 27.000. Gitu. Lalu dia terbangun gitu. Ketika dia terbangun itu, dia lihat, oh ternyata cuma mimpi. Katanya. Tapi dia nangis gitu. Lalu saya cerita sama dia.
Gimana Pak Ismail, kamu lihat kan kami gitu. Bagaimana Tuhan kan yang pilihkan mami. Bagaimana Mbak Kum, Mbak Huti, itu bukan kayak mertua papi loh. Udah kayak orang tua papi kan. Bilang seperti itu. Jadi kita ini kan dipilih sama Tuhan. Jadi ketika kamu mengalami kayak gini, nah, bilang, kamu lihat kan selama ini gitu. Gimana papi ngandalin Tuhan kan. Kamu lihat sendiri kan. Itu kan nyata, kamu lihat gitu. Jadi kita dipilih Tuhan itu berbeda. Lihat kan, nah, kakak bisa kuliah, kakak bisa pulang kampung, gitu. Ya, 2 kali bisa pulang ke sini maksudnya. Kamu lihat kan, nah, gitu. Bagaimana cara Tuhan gitu. Kamu lihat kan dulu kita ruko 1 itu, sekarang kita bisa di sini. Saya ceritakan gitu. Inti dari cerita saya mengatakan kepada dia, kita ini beda, nah, kita dipilih Tuhan. Jadi sadari nak, waktu kamu masih muda, mulailah kamu mengenal Tuhan. Kalau kita ingat kembali ke Nuh tadi, saudara, coba bayangkan gimana 3 orang anak laki-laki. Jadi kami kemarin membicarakan masalah handphone. Kalian tahu kan, nah? Dengan kayak gitu, kamu bisa punya handphone. Adikmu juga punya handphone. Iya kan? Ya handphone mereka lebih baik dari handphone kami. Kami ya udahlah, itu saja sudah lemot gitu. Itu slow aja gitu. Mereka dengan ini gitu. Tapi percayalah kalian bisa ini. Ya, tapi memang adikmu, haleluya. Ayo, kalian dua sih, tapi percaya sama kakak juga. Tapi percaya lagi. Nggak seperti yang dibilang di rumah Bang Boro itu. Tadi di rumah Bang Boro itu. Kayak gitu. Tapi percaya. Um, tapi saya ceritakan gimana saya itu lihat adikmu kira-kira gitu, maksudnya sudah sampai uh, sudah sampai malas lah gitu. Untuk bangun itu ingatin lagi gitu, capek juga kan marah kan. Jadi dari situlah saya nasihati dia untuk, dengan kamu misalnya mulailah kerja gitu, namanya cuci piring lah apa gitu kan. Habis dari nasihat abang Boru itu saya bilang, saudara, kalau kita kembali ke Nuh tadi, saudara, ya 500 tahun ketika dia punya anak, bayangkan Tuhan pilihkan 3 menantu yang baik, saudara. Ya kan? Ya apapun selanjutnya, masalah bagaimana mereka menjalani hidup mereka gitu kan, di kisah selanjutnya kan. Tapi dalam satu kisah itu, ketika mereka masuk ke zaman yang baru, mereka kan benar-benar menggantikan seluruh manusia pada waktu itu, saudara. Jadi sebetulnya sekarang bukan lagi keturunan Adam sebetulnya gitu. Karena kan keturunan Adam itu kan ada berapa gitu. Kan Kain sudah pergi gitu. Setelah itu kan dia masih melahirkan anak laki-laki dan perempuan, saudara. Si Adam itu kan memang nggak dicatat aja gitu. Sampai satu saat melahirkan apa si Set itu kan. Kan setelah umur berapa itu? 100 tahun kalau nggak salah. 105 tahun atau 130 tahun. Setelah umur Adam 130 tahun melahirkan Set.
kemarin kita belajar itu kan. Dan setelah itulah saudara, setelah itu kan baru keturunannya dari Set sampai ke yang dicatatkan sampai ke Nuh itu. Sementara Set pasti punya banyak anak lagi, udah banyak berpencar. Sampai semua keturunan-keturunannya itu habis ditelan oleh banjir yang sangat besar itu saudara. Tapi 500 tahun ya saudara. 500 tahun sampai firman itu datang. Buatlah bagimu. Kan baru, berarti kan kalau situ, kan di tahun 500 itulah baru lahirkan Set. Lahirlah anaknya Set, Ham, Yafet. Jadi Set yang pertama tadi anaknya Adam itu kan beda ya. Hah? Oh ini Sem ya. Ini Sem, Ham, Yafet yang itu anaknya Sem. Nah, saudara, perhatikan saudara, bagaimana, berarti kan kalau kita teliti di dalam Alkitab memang tidak dicatat berapa lama Batra itu dibangun. Kalau kita lihat itunya kan si anaknya kan ikut membangunnya kan. Tapi kan firman itu datang, itu kan tidak dicatat gitu, kapan gitu, tepatnya gitu. Cuman suatu saat Tuhan berfirman gitu. Kan beda dia ceritanya silsilahnya. Kalau sudah baca baik-baik dari silsilahnya itu baru firman yang itu datang. Umur berapa dia itu kan di satu perikop gitu. Sementara kan itu kan di pasal 5 tadi. Di pasal 6 berfirmanlah Tuhan. Tidak diketahui kapan firmannya itu. Bentar ya, digantikan istri saya sebentar. Haleluya. Seperti tadi bagaimana ceritanya Mbak Tian ya, waktu dengar firman hari Minggu, kita tersentak ya, tersentak dengan perkataan yang selama ini firman itu mungkin ya sudah kita baca berulang-ulang gitu ya. Kita baca Alkitab gitu kan. Baca gitu kan enggak seperti kemarin kita merenungkan bersama-sama waktu hari Minggu gitu kan. Dijelaskan apa namanya dihitung gitu. Semuanya itu kan kita percaya semua yang kita alami ketika kita mengakui bahwa Tuhan ada di antara kita, ketika kita berkata Tuhan ada di tengah-tengah kita, itu kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita dengar, semuanya itu kan Tuhan yang mengaturnya gitu ya. Semuanya Tuhan yang memimpin kita gitu. Dengan apa namanya khotbah hari Minggu itu, ketika kita mendengar bagaimana waktu diceritakan tentang Nuh gitu ya, selama ini mungkin kita nggak merenungkan sampai ke situ gitu. Merenungkan paling yang kita tahu tuh yang taat sama Tuhan, disuruh Tuhan bikin perahu dia nurut begitu aja sebatas gitu kan. Kata-kata yang 500 tahun itu lalu begitu saja gitu selama ini gitu ya. Tapi kemarin waktu
sampaikan gitu khotbah hari ini itu membuat roh kita tersentak gitu ya. Iya ya Tuhan. Di zaman perjanjian lama mereka melakukannya sebagaimana Henokh 300 tahun gitu kan. Di apa namanya? Nuh 500 tahun gitu. 500 tahun mengalami pengenalan akan Tuhan, maksudnya setiap hari bertemu dengan Tuhan. Kita baru berapa tahun yang kita lakukan gitu kan. Ya nggak ada apa-apanya lah yang kita lakukan gitu kan. Bahkan mungkin masih sering kita itu kayak ya muncul malas, muncul kayak bosan gitu kan, muncul kayak gitu aja gitu. Padahal seperti yang dikatakan Mak Siam tadi kan, seolah-olah yang kita dengar kayak berulang-ulang gitu. Tapi ketika kita serius dengan apa yang difirmankan gitu, apa yang kita dengar, ketika kita mau mengulangnya lagi gitu, ketika kita mau mendengarkannya lagi gitu, kenapa ya kok berapa hari ini kayaknya firmannya kayak diulang-ulang tentang ini gitu. Tapi ketika kita mau melangkah, kita mau memberi diri kita untuk mengulangnya lagi gitu kan, kita lihat YouTube, kita dengar gitu. Pasti ada pengertian-pengertian yang baru yang kita dapatkan gitu. Pasti ada penjelasan-penjelasan yang membuat kita gitu ya gitu. Kayak tersentak gitu, kayak gini dengan pengalaman yang ku alami, dengan pengalaman yang temanku alami, keluarga aku alami. Gitu. Karena muncul kata-kata seperti itu gitu ya yang kita rasakan ketika apa namanya kita mendengar ulang gitu, mendengar siaran ulangnya gitu. Pasti ada perkataan-perkataan yang meneguhkan hati kita untuk kita itu terus mau dengar akan Tuhan gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Nuh itu kan dalam perjalanannya gitu. Jika kita membayangkan waktu yang 500 tahun itu kan lama sekali gitu kan. Dengan berjalan mengenal Tuhan seperti itu, orang yang mengenal Tuhan sampai selama itu pun kan ketika kita membaca di ujung hidupnya bisa mengalami itu. Kadang iya ya Tuhan, iya ya Tuhan. Jadi ketika kita mempercayai firman, ketika kita menaati setiap perkataannya Tuhan itu, kehidupan kita kan terus diuji gitu ya setiap hari. Perjalanan hidup kita gitu. Perjalanan hidup kita kan tidak lepas dari ujian. Mungkin ketika kita melihat orang kok kayaknya enak-enak aja ya gitu, kayaknya apa namanya yang mereka lakukan itu seolah-olah kayak berhasil-berhasil aja gitu, enak-enak aja gitu kan. Padahal mungkin yang dilakukannya manusia bisa menganggapnya kayak gitu kan. Mungkin kalau kita contohnya mikirkan kadang kita bandingkan, aku kayaknya lurus-lurus saja, tapi kok gini gitu kan. Tapi di situ ketika perjalanan hidup kita kan diuji oleh waktu gitu ya. Bagaimana seperti Nuh itu kan diuji setiap hari dalam perjalanan hidupnya gitu. Kita percaya apa yang kita dengar itu kan bukan suatu kebetulan gitu ya. Yang selama ini mungkin tidak kita renungkan ketika kita belajar bersama, ketika kita sama-sama merenungkannya. Kan kadang waktu ibadah itu kayak, kenapa sih Bapak ini kok dihitung-hitung gitu kan. Awalnya mungkin kita mikirnya kayak gitu. Tapi kemudian di lemak tiap tadi, waktu didengar ulang, waktu direnungkan lagi gitu. Iya gitu. Jadi ada firman itu yang membuat roh kita itu, iman kita itu menjadi kayak berkobar membara lagi gitu ya, untuk mau mengalami pengalaman yang
lari bersama dengan Tuhan seperti yang kita dengar ketika Tuhan berfirman bagi kita. Lanjut lagi. Keren kan? Oke, baik. Sederhana ya. Saudara, kan nggak ada yang cara kebetulan kan. Sakit perut lagi. Kemarin sama kan kasusnya kan. Kayak sama gitu. Kan kayak terulang. Pas habis ke pantai, besoknya itu sakit perut. Kayak berulang kan. Tapi nggak sama. Nah, saudara, eh, itu hanya ini saya renungkan tadi. Nah, kok sama kayak. Tapi saya enggak sama. Cuman waktu Tuhan ceritakan sama kita gitu. Jadi eh, kan waktu saya kan tadi mungkin saya ceritakan versi saya sendiri gitu kan. Lalu istri saya sempat cerita gitu kan. Dia ceritakan lagi sedikit lah kan yang tadi gitu kan. Nah, tahukah saudara apa apa tujuan Tuhan membuat kejadian seperti tadi itu? Saudara? Live kan? Gak dibuat-buat kan? Ceritanya itu kan. Ya jadi cerita sama anak saya, Ika gitu kan. Saya bisa ceritakan sama dia ini loh. Nah, tapi sama mami itu dipilih sama Tuhan. Kamu gak usah mikirin yang lain. Jadi dan si jahat itu bisa membuat jadi kamu kepikiran terus. Kamu kan jadi curiga atau gimana gitu kan. Tapi kan kamu bisa lihat sendiri kan kehidupan papi sama mami jelas kan kamu ya. Kan saya jadi bisa cerita kayak gitu kan. Lalu saya bisa jadi cerita sama dia gimana kamu pun kamu dipilih Tuhan. Dan kamu masih muda. Gitu. Kamu dipilih sama Tuhan. Kamu lihat. Saya ingat ketika dia harus mengemban tugas sebagai itu dari kakaknya kan. Ketika dia menjadi sampai dia jadi ketua youth-nya gitu kan. Sampai dia itu jadi uh, nulis apa namanya apa masalah uh, penjadwalan gitu. Hah? Bendahara lagi kan. Saudara, uh, bagaimana kayak gak pikir panjang nanti. Maksudnya itu pokoknya udah itu kan kayak gitu semangat. Jadi waktu youth kemarin itu waktu kami pas sibuk-sibuk itu mereka tetap bisa menjalankan gitu. Ya. Dan bagi mereka istilahnya nggak ada orang tua pun yang khotbah gitu, mereka sendiri gitu. Apalagi dikasih tanggung jawab kan kelola keuangan mereka. Nah, saudara, eh, kita melihat saudara, benar-benar kan Tuhan itu yang kita tanpa sadari memimpin anak. Dan mereka harus melewati kan. Puji Tuhan kita itu bisa membimbing mereka karena kita pernah mengalami, ya kan? Kan kita ingat rasa pahit getirnya. Bilangin sama dia, tahu nggak? Waktu papi yang sakit yang kemarin itu, sedikit pun papi nggak ada mikir mati. Papi itu tenang. Iya. Tapi waktu kamu kemarin kayak gitu, nah, papi itu dedek gitu. Bilang kayak gitu. Saya bilang kayak gitu. Nggak tahu gitu. Papi benar-benar cari Tuhan. Itu. Kan kamu lihat sendiri kan kita berobat kemarin kan. Kan lihat hasilnya. Ada gimana nggak sesuatu yang ini kan. Tapi kan kita sudah lakukan. Ketika saya bilang mau masalah BPJS gitu kan. Enggak. Kamu lihat kok. Jadi kita nggak sembarang ngambil keputusan.
Tapi nggak sembarang. Bahkan untuk mendoakan kamu aja, tapi nggak sembarang. Saudara, cara Tuhan ngajar itu live kan? Bagi anak saya live kan? Live loh. Ya gimana lah ketika Om Twin ngajarin, bilangin sama Kevira, gimana perasaan Om Twin sama Mama K gitu. Ketika mereka melihat anak, kalau mereka mungkin dia sanggup. Tapi waktu kita lihat ke anak, serba salah. Anaknya itu kuat gitu kan, kayak nggak itu kayak enjoy aja gitu. Itu malah bikin nangis gitu. Iya, sama saudara. Ika itu juga saudara. Dia itu kayak udah kemarin juga waktu lagi kayak gitu kan, ketawa aja dia gitu. Iya, kita yang ini Tuhan. Tapi ketika sudah belajar dari yang pertama itu, ketika tadi malam kami doa lagi, tidur gitu kan. Terus eh, doa tidur gitu. Saya seperti biasa ya pasti merenung lagi sebentar sebelum tidur gitu. Sudah jadi kebiasaan. Jam berapa gitu pasti nanya lagi gitu sama Tuhan. Itu ngomong lagi sama Tuhan. Saya beresin lagi hati saya yang tertekan. Gitu. Roh saya yang tertekan. Saya ceritakan lagi. Saya tidak mau saya tertidur dengan jiwa yang tertekan. Harus benar-benar plong gitu. Harus benar-benar bisa gitu menenangkan hati. Harus bisa benar-benar lebih mengasihi Tuhan dari siapapun. Termasuk dari anak. Maksudnya kan karena kasih kita kepada anak kita. Jadi ketika bilang, nah kita dipilih sama Tuhan. Di usia mereka yang masih sangat muda. Kalau perjalanan sejauh ini, saudara, Tuhan benar-benar live kan dalam hidup kita. Seperti tadi saya ceritakan, saya katakan tadi sama saudara. Tiba-tiba gitu kan, istri saya harus cerita tadi. Itu live. Tuhan memimpin kita. Tuhan menuntun kita. Berapa itu? Saudara, no. 500 tahun. Berarti kan 500 tahun dia bersama dengan istrinya kan. 500 tahun. Ya, tentu berapa lah dia ini ya. Menikah ya. Nggak ada juga ditulis di situ. Maka menikahlah Nuh tahun 400 atau tahun 300. Nggak ada kan. Kalau Henok itu masih dicatat kan. Setelah umur 60 gitu kan. 65 ya. Setelah 65 lalu dia punya anak. Kan gitu kan ceritanya kan. Lalu diceritakanlah dia hidup bergaul dengan Tuhan kan. Dia masih melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Masih catat. Nuh tidak ada catat hal yang lain. Kalau ada pasti dicatat gitu. Karena kan Nuh sudah kesininya kan berarti kan sudah lebih dekat lah gitu dibandingkan dengan Henok. Ke Henok itu dari ke Nuh itu dari Henok, Henok ke Metusalah, Metusalah ke Lamech. Berarti Henok itu opungnya si Nuh aja si Metusalah kan opungnya kan. Berarti itu bah buyutnya kan si Henok itu kan. Nah, saudara berarti kan sudah sangat jauh sekali kan. Berarti kan kesininya kan harusnya kan dia lebih detail bisa ditulis kalau misalnya dia ini. Tapi ceritanya ya dia bersama-sama.
Nah, istri yang cukup waktu yang lama gitu. Punya anak. Saya. Tapi saudara, bagaimana Tuhan bisa menjaga kehidupan mereka sampai hanya mereka yang diselamatkan. Tapi saudara, kita ini saudara berapa banyak saudara? Kelompok kita ini saudara. Kita. Saya punya anak-anak. Saudara punya anak-anak. Nah ini punya keluarga. Ya kan? Kita satu di tengah-tengah keluarga. Apalagi kalau kita ingat lagi ceritanya si itu. Si Abigail sama Nabal itu. Ya kan? Oleh karena Abigail, perusahaannya Nabal itu sangat diberkati. Oleh karena seorang yang bijak. Ya kan? Bayangkan bagaimana dia bisa menghadapi kejahatan suaminya. Dia bisa bertahan. Bagaimana pasti saudara oleh karena melihat kebijaksanaannya Abigail, maka para hamba-hambanya Nabal itu bisa rajin bekerja. Iya kan? Kalau kita lihat dari kisah itu kan laporan cerita anak buahnya itu ke Abigail sehingga mereka tidak jadi dibunuh. Ya kan? Itu kisah real, saudara. Kisah yang nyata. Dan kalau kita boleh melihat sekarang itu saudara, bagaimana kisah kita ini sedang dicatat, saudara. Betul nggak, saudara? Sedang dicatat kisah perjalanan kita, kisah saya, bagaimana saja dari awal yang saya ceritakan sama saudara. Kan itu sedang saya ceritakan ulang kepada anak saya ceritakan, kepada saudara saya ceritakan kisah saya, kisah bagaimana Tuhan memimpin hidup saya, bagaimana saya uh, nikah, terus ini, Tuhan pertemukan dengan ini. Saya kan itu kan cerita yang live, saudara. Tujuan saya menceritakan itu kan bagaimana nyatanya Tuhan itu kan gak ada yang lain kan dalam pikiran saudara. Saudara juga menceritakan hidup saudara di sini. Tapi kan tujuan saudara Allah menceritakan bagaimana Tuhan itu nyata kan. Kita saling bersekutu. Baik, saudara lihat. Anak saudara sudah lihat ada di sini. Walaupun dia di kota yang lain kan. Mana pernah terpikir kita saudara. Dulu ketika kita memulainya. Terpikir nggak seperti ini. Tapi lewat seperti ini kan. Bagaimana anak saya di sana melayani Tuhan. Bagaimana kemarin dia ikut retreat dari gerejanya. Gitu, saudara. Ya, coba lihat saudara. Itu live saudara perjalanan hidup kita ini saudara. Dicatat semua. Dan ketika kita mendengarkan persekutuan ini saudara. Apapun keadaan kita hari ini. Ya kan? Bagaimana Om Twin sama Mama Ke sama Kevira harus ada di sana. Kan live mereka ceritakan. Ini loh. Kan tidak seperti yang diduga semua kan. Tapi kalau mereka bisa melewati 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau gimana. Mungkin mereka teringat. Jangan-jangan dulu Om Parlit kayak gini. Live kan? Pasti kan ada kayak gini. Kalau mereka terus bisa berjalan gitu. Kalau Om Parlit bisa terus hidup. Mereka lihat nyata kan. Mereka pun semangat. Kami pasti lewat. Karena yang memimpin Bang Parlin itu dan yang memimpin kami itu sama-sama Tuhan yang Maha Kuasa. Sama-sama Bapa yang di sorga. Sama-sama Roh Kudus yang sama. Sama-sama Tuhan Yesus yang sudah datang kedua kali.
Itulah yang memimpin kita. Coba lihat. Kan belum seberapa banyak sih waktu yang kita sudah jalani bersama dibandingkan dengan Henok dan Nuh tadi, saudara. Nuh 500 tahun. Memasuki zaman yang baru. Biarlah itu menjadi penyemangat bagi kita untuk kita terus dengan tekun bersekutu dengan Tuhan. Secara pribadi pun saudara mesti memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ingatlah semua perjalanan hidup saudara sampai saat ini. Kalau engkau ada di sini, kalau kita bersekutu bersama-sama, itu berarti engkau dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungan ibu. Gitu kan? Hari ini terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini buat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, itu kan semua.